PT PLN menangkap peluang besar dalam pengembangan energi hijau dengan menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional. Sementara itu, Kementerian Perindustrian menegaskan insentif motor listrik tetap ada dengan menggunakan skema berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Diskusi panel Alternative Vehicle for a Zero Emission Future pada Forum Kabar Bursa Economic Insight 2025 menjadi salah satu topik terhangat. Vice Presiden Pengembangan dan Komersialisasi Produk Niaga PT PLN, Rudiana Nur Hadian angkat bicara soal peluang besar dalam pengembangan energi hijau seiring meningkatnya peralihan dari energi fosil ke listrik. Rudiana mengungkapkan, populasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia pada 2030 diproyeksikan sekitar 120.000 kendaraan listrik beroperasi dengan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum mencapai 60.000 unit. Menurut Rudiana, kolaborasi erat antar pemangku kepentingan merupakan kunci utama untuk mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Untuk itu, PT PLN membuka kemitraan dengan semua pihak. Kemitraan itu bolehnya untuk korporat, personal, apa kriteria untuk bermitra dengan PLN Indonesia? Ya, jadi kita skema kemitraan ini ada 4 skema. Kalau dengan siapa, itu bisa dengan siapapun, Pak. Harus badan hukum personal, atau gimana? Badan hukum boleh, personal juga boleh. Personal? Iya, boleh. Nah, skema kemitraannya ada 4. Itu skema 1, PLN yang menyediakan chargernya. Oke. Mitra yang menyediakan lahannya, platformnya menggunakan PL Mobile. Kemudian skema 2, baik lahan ataupun juga charger itu mitra. Platformnya tetap PLN. Kemudian skema 3 itu tripartit, jadi misalnya Pak Doni punya lahan, saya punya charger. Mari kita kerjasama untuk membangun SPKLU. Jadi Pak Doni untuk menyediakan lahan, saya menyediakan charger, platformnya menggunakan PL Mobile. Status lahan pengaruh nggak? Mau sewa, milik atau punya mertua gitu, nggak masalah? Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Ada juga berapa tahun, Pak, kemitraan itu? Nah, kalau kita sarankan, karena untuk melihat, ini kan juga perkembangan IP masih terus berlangsung ya, Pak ya. Kalau kita hitung-hitungannya, baiknya sih sekitar di atas 8 tahun lah. Di atas 8 tahun, ya, oke. 10 sewanya, tahun lah minimal. 10 tahun lah gitu minimalnya, itu lebih aman lagi sewanya. Jadi itu, ini pun juga kami berharap dapat mengundang banyak investor, jadi lebih tertarik karena mereka tidak perlu lagi mengurus UPTLU. Karena sekarang untuk berbisnis SPKLU di Indonesia, itu harus mengurus itu, Pak. Nah, dengan bermitra dengan PLN, UPTLU-nya menggunakan PLN. Gitu. Saya baru mau buka biro jasa, Pak. Iya. Jadi PLN yang ngurus lah semua ya? Beres, Pak, semuanya dengan kami. Namanya juga mitra harus begitu ya? Betul. Dan yang terakhir bahkan seperti skema 4 ya, skema 4 ini untuk sebetulnya mereka sudah punya UPTLU, Pak. Mereka sudah bisa jual langsung kepada pelanggan. Tapi tetap karena ekosistem terbesar itu di PL Mobile, jadi mereka hanya geotagging saja ke kami. Listing di aplikasinya PLN Mobile, namun untuk transaksi tetap menggunakan apps-nya mereka. Gitu. Jadi sangat terbuka untuk seluruh kemungkinan kemitraan yang bisa dilakukan. Siap, baik. Sementara itu terkait insentif motor listrik hingga kini belum juga diberlakukan oleh pemerintah. Padahal sudah ditunggu baik konsumen maupun produsen. Saat ini jumlah motor listrik subsidi yang tersalurkan pada 2024 sebanyak 62.541 unit. Meningkat dari 11.532 unit pada tahun 2023. Menurut Kemal Rasyad, Ketua Tim Non-Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau KLBB dari Kementerian Perindustrian, tahun ini insentif motor listrik tetap ada berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah dengan mekanisme tergantung dari harga motor listrik.